Halo kepada Bapak Bayu, perkenalkan nama saya Darren Anderson Leroy Putra dengan NIM 280241492 dari kelas LF21. Video berikut adalah video presentasi saya tentang Natural Language Processing. Selamat menonton. Presentasikan tentang materi Natural Language Processing atau yang dapat kita singkat sebagai NLP. Mari kita mulai. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan learning outcome apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep-konsep seperti machine learning, deep learning, neural network, natural language processing atau NLP, computer vision, dan juga speech recognition. Lalu yang kedua, menggunakan alat AI untuk tugas seperti pembuatan konten, evaluasi, umpan balik, dan lainnya. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kinerja dan keterbatasan sistem serta alat AI. Lalu yang terakhir, membahas implikasi etis, sosial, dan hukum dari AI. Selanjutnya, kita mulai. Kenapa NLP diperlukan? Natural Language Processing atau NLP digunakan karena jumlah data berbasis teks yang sangat besar di internet pada zaman sekarang. Ada 3 fakta. Yang pertama itu, lebih dari 30 miliar halaman web tersedia secara online. Lalu yang kedua, Wikipedia sendiri memiliki 60 juta halaman artikel dengan lebih dari 4,5 miliar kata. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan data yang sangat cepat yang sudah terbukti pada zaman sekarang. Banyak sekali data-data yang meningkat secara drastis. Lalu kita akan membahas pengguna potensi NLP. Ada 3. Yang pertama itu 8,08 miliar orang menggunakan bahasa. Data ini sudah tercatat dari Januari tahun 2024. Lalu yang kedua ada 5,35 miliar pengguna internet. Lalu yang terakhir ada 5,04 miliar pengguna aktif media sosial. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang produk-produk apa saja sih yang menggunakan Natural Language Processing atau NLP ini. Dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada bidang mesin pencari, yang dimana aplikasi seperti Google memiliki sebesar 2,4 miliar pengguna. Lalu aplikasi seperti Baidu memiliki 206 juta pengguna. Lalu pada bidang media sosial, aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dengan lebih dari 4 miliar pengguna. Lalu pada bidang chatbot atau AI seperti ChatGPT memiliki 180 juta pengguna. Data ini sudah tercatat dari bulan Februari tahun 2024. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, apa sih NLP atau Natural Language Processing itu apa? Oke, Natural Language Processing atau NLP adalah cabang kecerdasan buatan AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dengan bahasa manusia. Beberapa fungsi utama NLP, yang pertama itu ada memungkinkan komputer memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia. Lalu yang kedua ada memfasilitasi interaksi dengan komputer dalam bahasa alami seperti dalam percakapan. Lalu yang terakhir ada membantu komputer memahami makna dan konteks dari kata dan kalimat, termasuk mengenali bahasa, slang, ekspresi, dan juga emosi dalam teks. Lalu komponen NLP itu ada 2. Yang pertama ada Natural Language Understanding atau yang disingkat sebagai NLU. Lalu ada Natural Language Generation yang disingkat sebagai NLG. Kita bahas yang Natural Language Understanding dulu. Natural Language Understanding memproses bahasa manusia ke dalam format yang bisa dimengerti oleh mesin dan juga dapat menyusun teks menjadi makna yang bisa dipahami sistem. Sedangkan Natural Language Generation menghasilkan teks dalam bahasa alami berdasarkan data yang ada. Contohnya seperti model AI yang menulis artikel, merangkum berita, atau membuat teks otomatis. Jadi kedua komponen ini memiliki fungsinya masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Lalu saya akan menjelaskan sejarah perkembangan NLP dari tahun ke tahun. Saya bagi menjadi 4. Yang pertama, pada fase pertama itu tahun 1950 sampai 1980. NLP masih berbasis aturan, rule-based approach. Lalu Noam Chomsky mempublikasikan teori sintaktik struktur pada tahun 1957. Lalu pada fase kedua yaitu tahun 1980 sampai tahun 2000. Perkembangan metode statistik dan neural networks pertama. Lalu munculnya recurrent neural networks atau yang disebut RNN dan hidden Markov model atau yang disebut HMMS
untuk pengenalan suara. Lalu pada fase ketiga yaitu tahun 2000 sampai 2018, deep learning mulai berkembang dan digunakan dalam natural language processing. Model seperti Word2Vec. Yang pertama itu ada encoder decoder pada tahun 2013. Lalu ada transformer pada tahun 2017 dan juga model Word2Vec pada tahun 2013. Ini sudah mulai dikembangkan pada tahun 2000 sampai 2018. Lalu yang fase terakhir tahun 2019 sampai dengan sekarang saat ini, era large language model atau LLMS seperti GPT, BERT dan T5 itu sudah mulai berkembang dan sudah banyak penggunanya. Model-model ini digunakan untuk chatbot seperti ChatGPT dalam penerjemahan bahasa dan berbagai aplikasi NLP lainnya. Lalu saya akan membahas tentang Large Language Model atau yang disebut LLMS. LLMS adalah model NLP canggih dengan miliaran parameter yang dilatih menggunakan dataset besar. Jadi untuk membuat LLMS ini memerlukan NLP dengan dataset yang cukup besar. Beberapa fitur utama dari LLMS ini, yang pertama ada pemahaman kontekstual, yaitu memahami teks dengan lebih baik berdasarkan konteks. Lalu ada transfer learning. Model ini dapat dilatih kembali untuk berbagai tugas setelah proses pre-training. Lalu yang terakhir ada skalabilitas, di mana kinerja meningkat seiring dengan jumlah data dan ukuran model yang lebih besar. Nah, contoh-contoh LLMS yang populer pada saat ini, yang pertama seperti kita gunakan sehari-hari yaitu GPT 4.0 atau OpenAI, mampu memproses teks, gambar, audio, dan video. Makanya pada zaman sekarang banyak orang yang memanfaatkan GPT ini untuk kehidupannya sehari-hari. Lalu ada BERT atau Google, dapat memahami konteks bahasa secara bidireksional. Lalu yang terakhir ada T5 dari Google juga, yang dapat mengubah semua tugas NLP menjadi format teks ke teks. Lalu apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen adalah cabang dari analisis teks yang berfokus pada memahami emosi dan opini yang diekspresikan dalam teks. Jadi dia semacam membaca emosi yang kita keluarkan pada saat kita melakukan percakapan dalam teks. Cara kerja analisis sentimen ini yang pertama itu mengklasifikasikan teks secara otomatis sebagai positif, negatif, atau netral berdasarkan kata-kata yang digunakan. Jadi dia membagi apakah teks ini nadanya atau emosi dari yang ngechat itu positif atau dia sedang marah-marah jadi negatif, atau netral jadi kayak aman-aman aja. Lalu yang kedua, digunakan dalam berbagai industri untuk memahami respon masyarakat. Jadi analisis sentimen ini udah dimanfaatkan cukup banyak industri untuk mengetahui respon-respon apa saja dari masyarakat, apakah respon masyarakat itu positif, negatif, atau bahkan netral. Nah, contoh penerapannya itu monitoring opini publik di media sosial. Jadi kita menilai reaksi masyarakat terhadap topik atau peristiwa tertentu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang social media listening tools untuk analisis sentimen. Alat-alat seperti Hootsuite, Sprout, Brand24, Brandwatch, dan Awario digunakan untuk yang pertama, dapat melacak reaksi pengguna terhadap merek di media sosial. Lalu dapat menganalisis tren opini masyarakat, dan yang terakhir dapat mengukur persepsi publik terhadap suatu perusahaan atau produk. Tools ini digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan opini publik. Jadi perusahaan banyak menggunakan tools ini agar dapat menghasilkan keputusan bisnis yang dimana juga menguntungkan masyarakat atau yang masyarakat suka, jadi tidak bertentangan dengan masyarakat. Makanya banyak perusahaan menggunakan tools ini. Lalu terakhir saya akan membahas tentang text generation. Text generation atau generasi teks adalah cabang NLP yang bertujuan untuk menghasilkan teks menyerupai dengan bahasa manusia. Apa saja sih aplikasi dari text generation ini? Yang pertama ada chatbot, program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia. Contohnya ChatGPT, Siri pada iPhone, Google Assistant, Alexa, yang digunakan dalam layanan pelanggan dan komunikasi otomatis. Lalu kedua ada pembuatan caption untuk gambar atau video model NLP.
yang dimana dapat menghasilkan deskripsi otomatis untuk gambar atau video yang sedang kita cari. Digunakan untuk membuat konten lebih accessible bagi penyandang disabilitas atau pengguna yang lebih suka teks. Contoh penggunanya, identifikasi objek, tindakan, dan emosi dalam gambar atau video. Lalu yang ketiga ada penerjemahan mesin atau machine translation. Proses menerjemahkan teks secara otomatis antar bahasa menggunakan algoritma AI. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi hambatan bahasa dan mempermudah komunikasi. Semakin akurat berkat dataset besar dan pengembangan kecerdasan buatan. Dan juga dapat bekerja lebih baik pada bahasa populer seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan juga Mandarin. Lalu yang terakhir ada ringkasan teks atau text summarization, yang dimana dapat mengubah teks panjang menjadi versi lebih ringkas tanpa kehilangan makna utama, yang dapat berguna untuk membaca berita, riset, atau memahami dokumen panjang dengan cepat. Itu saja dari saya. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.